أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia, yaitu salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja pertemuan kita ini atau perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di minggu yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan tauhid dan dalil-dalilnya, ya, keutamaan tauhid serta dalil-dalilnya yang saya ambil dari kitabnya Syekh, ya, atau karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berikutnya adalah yang harus kita fahami, yang harus kita kaji, yang harus kita murajaah selalu, yaitu tentang makna syahadatain, makna syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kita ketahui ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya rukun Islam sebelum salat, zakat, puasa, haji adalah syahadatu alla ilaha illallah, ya, bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya, dan bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nabi akhir zaman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali kaum muslimin yang hanya mementingkan rukun yang ketiga atau yang kedua, ketiga, keempat dari rukun Islam. Masya Allah, ya, tentang fikih atau ibadah yang lainnya, mereka Masya Allah luar biasa, sangat amik, sangat detail. Akan tetapi mereka meninggalkan atau bahkan menyepelekan tentang syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Contohnya dalam kitab Ma'arijul Qabul, bab khusus, karena ini adalah tauhid atau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendakwahkan ibadah, yaitu dakwah tauhid yang pertama kali, yaitu memahami makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan rukun Islam yang pertama, ya, sebelum sholat, zakat, puasa, dan haji.
Nah, kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, syahadah. Sekarang makna syahadah. Siapa yang ingat makna syahadah kemarin? Makna syahadah, persaksian itu seperti apa? Kalau kita fahami, bersaksi. Ada seorang bersaksi. Bersaksi itu bisa jadi saksi palsu, bisa saksi beneran. Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah SWT, saksinya nggak boleh palsu. Seperti halnya yang terjadi persaksian-persaksian di kalangan kaum muslimin sekarang ini atau di dunia sekarang ini, Bos. Bisa jadi buat aja ini kamu sebagai saksi palsu. Tapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksinya harus benar-benar bersaksi. Ya, persaksiannya harus benar-benar tidak ada keraguan, tidak ada tidak ada ragu-ragu, kemudian tidak ada dalam hati itu tidak ada penafian. Benar-benar persaksian itu benar-benar ya yang harus difahami oleh setiap muslim. Ya, persaksian yang benar-benar, enggak seperti persaksiannya kaum muslimin atau seorang yang ada di dunia. Harus dibedakan. Kalau cuma ngomong saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah SWT, semua orang bisa. Orang munafik pun bisa. Seperti halnya dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik, ya, persaksian orang-orang munafik itu bohong, tidak benar, ya. Persaksian orang-orang munafik itu tidak benar. Nah, syahadah seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah apa? Al-i'tirafu bil qaul, ya, al-i'tirafu bil lisan atau al-i'tirafu bil qaul. Diucapkan dulu, tapi nggak cukup dengan ucapan saja. Kemudian yang kedua ada ya, at-tasdiqu bil qalbi atau al-i'tiqadu bil qalbi, meyakininya di dalam hati. Kemudian yang ketiga wal amalun bil arkan, ya, wa amalun bil arkan. Jadi mengamalkannya dengan perbuatan, ada buktinya. Ya, ada buktinya. Persaksian yang dijelaskan oleh para ulama, bukan cuman syahadatu la ilaha illallah. Bisa saja orang mengucapkan syahadatu la ilaha illallah tapi tidak pernah menampakkan keimanannya, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak bermanfaat persaksiannya. Ya, tidak bermanfaat persaksiannya. Demikian juga ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, la ilaha illallah di sana seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya terdapat rukun. Nah, ada rukunnya. Kalau sholat ada rukunnya. Syahadatul la ilaha illallah ibadah enggak? Ibadah yang mulia. Ya, mentauhidkan Allah SWT ibadah yang mulia dan sangat mulia. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah itu ada rukunnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, rukunnya la ilaha illallah yaitu ada dua, ya. Yang pertama an-nafyu wal itsbat, yang kedua al-itsbat. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. An-nafyu adalah kalimah la ilaha. An-nafyu menafikan, ya, itu adalah kalimah la ilaha, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi. Maksudnya menafikan ini apa? Menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa benda atau berupa manusia, ya, hewan, semuanya dinafikan. Benda, contohnya kuburan, semuanya harus dinafikan. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-itsbat. Al-itsbat, rukun yang kedua adalah itsbat, yaitu menetapkan, ya, menetapkan bahwasannya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini masuk juga syirkun khafi. Ya, menetapkan berarti enggak boleh juga ibadah itu untuk manusia. Enggak boleh ibadah untuk manusia. Contohnya apa? Salat
bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya. Termasuk dia itu telah kalau dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada manusia dalam kurung riya, ya, telah mengotori persaksian la ilaha illallah. Nah, ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau seseorang sudah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih melakukan kesyirikan, ya, baik itu kesyirikan yang nyata atau tersembunyi, maka persaksiannya tidak bermanfaat. Itu persaksian yang tidak didasari dengan ilmu. Sholat, seperti halnya sholat. Sholatnya juga, sholat ini bisa tidak benar. Sholatnya sebenarnya 4 rakaat jadi 2 rakaat atau 5 rakaat. Ya, sama juga dengan la ilaha illallah. Kalau dia seandainya la ilaha illallah ini dia mengucapkan saja tapi tetap melakukan kesyirikan, maka persaksian la ilaha illallah tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jadi kita sudah tahu rukunnya. Rukun berarti kalau seandainya rukun itu ikhwan sekalian, kalau salah satu itu ditinggalkan maka ibadah semuanya sudah rusak semuanya. Jadi dua-duanya itu harus dimasukkan rukun, dua-duanya itu an-nafyu wal itsbat, menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Kalau dia menetapkan Allah SWT yang berhak disembah, tapi juga meyakini ada sesembahan-sesembahan selain Allah SWT, ya tidak bermanfaat. Harus dua-duanya berjalan bareng. Kemudian berikutnya ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yaitu syarat la ilaha illallah. Ya, di sana juga ada syaratnya. Syarat la ilaha illallah. Enggak semua orang, wah, sudah dia kemarin baca la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya ya masih ada keyakinan bahwasanya si fulan, dukun fulan itu mengetahui hal gaib, enggak bermanfaat. Ya, la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Walaupun la ilaha illallah itu dibaca 1000 kali setiap harinya, atau 40.000 la ilaha illallah dibaca terus setiap harinya, maka tidak bermanfaat seandainya dia tidak memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, makanya sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya memang benar, ya, miftahul jannah, kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Tapi tidaklah ada kunci kecuali ada ruji-rujinya atau gigi-giginya. Nah, gigi-giginya inilah syarat daripada la ilaha illallah. Ya, banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak bermanfaat kalau seandainya tidak memenuhi syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tentunya syarat ini tidak begitu saja dijelaskan oleh para ulama, sudah ditulis gitu saja, tidak. Akan tetapi berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama yang harus diketahui oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, agar persaksiannya itu diterima, agar ucapan la ilaha illallahnya itu bermanfaat bagi dia, yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Harus mengilmui la ilaha illallah, ya, harus mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti harus menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan akidah-akidah yang rusak, ya, menafikan keyakinan, menafikan keyakinan bahwasannya kuburan itu, ya, sahibul kubur itu bisa mengetahui gaib atau melihat kita dan seterusnya, bisa sahibul kubur nanti kalau seandainya kita
tidak berbuat baik kepada orang yang berada di kubur, nanti dia akan marah atau dia akan intiqam. Intiqam itu balas dendam dan seterusnya. Ya, ini berbahaya. Makanya kita jumpai banyak sekali orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada penghuni kubur. Ini musibah, ya, banyak sekali. Dan ini menafikan menafikan makna daripada kalimah la ilaha illallah, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ilmuilah. Lihat ini. Jadi la ilaha illallah itu ada ilmunya. Ilmunya apa? Ya, harus menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sighatnya adalah fi'il amr. Ya, sighatnya fi'il amr. Jadi wajib hukumnya mengetahui kalimah la ilaha illallah, bukan sunnah. Wajib mengetahui kalimah la ilaha illallah. Ya, dan sering dimurajaah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah la ilaha. Fa'lam, ketahuilah sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barang siapa meninggal dan mengetahui makna la ilaha illallah, ya, mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, sekarang orang-orang musyrik dulu tahu nggak makna la ilaha illallah? Tahu maknanya la ilaha illallah. Ya, Abu Thalib tahu maknanya la ilaha illallah. Akhirnya ketika disuruh membaca la ilaha illallah, dia nggak mau. Makanya tahu saja tidak bermanfaat. Ada syarat berikutnya. Tahu saja tidak bermanfaat. Abu Thalib suruh mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak mau sampai 3 kali. Pamannya Rasulullah SAW nggak mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah karena dia tahu makna la ilaha illallah. Kalau orang sekarang la ilaha illallahnya masya Allah kencang-kencang, banyak-banyak, tapi masih melakukan kesyirikan, ya tidak bermanfaat. Diketahui saja juga tidak bermanfaat, diucapkan saja juga tidak bermanfaat. Harus bareng-bareng semuanya. Ya. Jadi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia, ya, kemudian dia mengetahui bahwasannya tiada ilah yang berhak kecuali yang dia berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Di sini juga dijelaskan oleh para ulama bahwasannya dari hadis ini dijelaskan bahwasannya wajib bagi manusia, ya, untuk yang pertama kali yang harus dia ketahui adalah ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bisa menyembah dengan sempurna kalau dia tidak tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu dengan syirik, akhirnya campur. Nah, kalau sudah campur, mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka apa yang dia dapat, seperti yang kita bahas kemarin, ikhwan sekalian, kalau dicampur keimanannya dengan kesyirikan, maka dia tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, bahkan tidak mendapatkan keamanan sama sekali kalau kesyirikannya adalah dicampurnya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian yang kedua adalah yakin. Nah, yakin. Yang kedua yakin. Enggak boleh ragu-ragu.
Nggak boleh ragu-ragu, harus yakin ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi, harus yakin. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berikutnya apa? Tsumma lam yartabu. Nah ini ingat-ingat, kalau di dalam hatinya masih ada keraguan-raguan seperti orang munafik, ini benar enggak boleh, harus dihilangkan, harus menafikan keraguan-raguan. Syaratnya tidak ragu-ragu dengan la ilaha illallah. Makanya kalau tidak ragu-ragu, ya dia seperti halnya janji Rasulullah SAW, man mata huwa ya'lamu, atau man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya yang berikutnya ini ikhwan sekalian, yaitu tidak ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, tidak diperbolehkan ragu-ragu. Kemudian yang dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anni rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, ini la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima. Ya, tidaklah seseorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ragu-ragu dengan dua kalimat syahadat, bersaksi pada Allah, kemudian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk surga. Tidak ragu-ragu syaratnya. Ya, tidak ragu-ragu di sini juga termasuk mengandung makna Muhammadur Rasulullah. Langsung saya jelaskan saja biar waktunya cukup. Ya, termasuk mengandung makna Muhammadur Rasulullah. Kalau dia ragu-ragu, maksudnya ragu-ragu mengamalkan sunnah, ragu-ragu dengan hadis Rasulullah SAW, ini benar enggak? Ya tidak bermanfaat persaksiannya, tidak akan mendapatkan janji Rasulullah SAW. Apa itu? Surga. Syaratnya wa anni Rasulullah. Ya, wa anni Rasulullah di sini persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah tapi tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, maka persaksiannya tidak bermanfaat. Persaksian bohong. Ya, tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, senangnya mengingkari terus, senangnya berbuat bid'ah, tidak senang mengikuti sunnah, maka persaksiannya tidak bermanfaat. Ya, kemudian ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasulullah SAW. Demikian mana juga firman Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang Rasulullah SAW maka tinggalkanlah. Kemudian yang berikutnya, ya, makna atau syarat daripada Muhammadur Rasulullah adalah langsung berikutnya, ya, digabung. Yang kedua adalah apa? Tasdiqu fima amar. Ya, ta'atuhu fima amar, tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ini, semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu wajib kita benarkan. Kalau seandainya tidak dibenarkan, masih diingkari atau masih ragu-ragu, maka persaksian Muhammadur Rasulullah SAW tidak bermanfaat. Ya, syaratnya tidak ragu-ragu dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih tentunya. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih, tidak ragu sedikit pun.
Kemudian berikutnya adalah makna daripada Muhammadur Rasulullah, yaitu apa? Wala ya'budullaha illa bima syara'. Ya. Dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa beramal tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Man amila, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan atau mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Kemudian berikutnya mana? Jadi kalau sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang mengandung tiga makna tadi, yaitu ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa kemudian wa la ya'budullah illa bima syara'. Ya, tidak beribadah kecuali yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, yang disyariatkan oleh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia jaminannya adalah surga. Kemudian berikutnya adalah ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah al-qabul, menerima la ilaha illallah. Ya, karena orang-orang musyrik dulu tahu makna la ilaha illallah, cuman ilmunya saja, tapi tidak mau menerima kalimah la ilaha illallah. Ya, harus menerima la ilaha illallah, tidak sombong seperti halnya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang musyrik dulu ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, kanu dulu, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Ya, disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah malah sombong. Ya, yastakbirun, mereka sombong, nggak mau mengucapkannya. Termasuk ya semua orang musyrik dulu tahu makna la ilaha illallah. Pada zaman Rasulullah SAW tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian apa kata mereka? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, ya, untuk mengikuti syairun majnun. Ya, li syairin majnun, penyair yang ya gila. Ya, itu lakop-lakopnya orang-orang musyrik dulu terhadap Rasulullah SAW seperti itu. Ya, mereka memberi gelar-gelar Rasulullah SAW dengan gelar yang banyak. Ya, jadi jangan heran kalau ahlu sunnah biasanya juga diberi gelar-gelar yang sangat asing. Gelarnya banyak sekali. Ya, jadi jangan heran, karena apa? Qudwah kita, suri teladan kita Rasulullah SAW, ya, yang begitu arifnya, yang begitu mulianya, akhlaknya, tetap diberi gelar yang tidak bagus, gelar yang tidak benar. Ya, makanya harus sabar. Rasulullah SAW juga diberi gelar yang tidak benar dan termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup termasuk di sini menerima di sini apa? Menerima secara penuh syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh satu pun yang diingkari. Ya, enggak boleh ada satu pun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita ingkari. Kalau diingkari maka itu merusak makna, merusak tauhid atau merusak keyakinan kita terhadap kalimah la ilaha illallah. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya,
Kalau tadi ilmu, harus ilmu. Kalau ini harus ya menerima ilmu saja, tidak menerima tidak bermanfaat. Ya, seperti halnya orang musyrik, kemudian mengetahui dan tidak menerima, ya. Menerima tapi tidak tahu ilmunya, ya, tidak benar. Semuanya harus berjalan bareng. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyadu. Ya, yaitu tunduk terhadap kalimah la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya, barang siapa menyerahkan dirinya, wa man yuslim wajhahu ilallah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti istislam, menyerahkan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan berbuat baik, beramal baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang erat dengan tali yang sangat kokoh, ya, dengan pegangan yang sangat kuat, urwatul wuthqa, yaitu kalimah la ilaha illallah. Ya, kalau orang sudah tunduk terhadap Allah SWT, berarti tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ini mengikuti hawa nafsu. Wah, ini nggak cocok, ini syariatnya nggak cocok, atau yang lainnya. Nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, ya, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telah menafikan atau telah mengotori keyakinan daripada la ilaha illallah. Kemudian berikutnya, sekalian, syarat berikutnya adalah as-sidqu al-munafi lil kadzib, ya, membenarkan kalimah la ilaha illallah. Dalilnya adalah seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, orang munafik kalau sudah bertemu dengan Rasulullah SAW, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tapi kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah tahu bahwasanya yang Muhammad adalah utusan Allah SWT. Wallahu yashhadu, bersaksi. Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu dia itu adalah bohong. Persaksiannya tidak persaksian yang benar, tapi persaksiannya itu adalah persaksian yang dusta. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita itu, ya, la ilaha illallah itu harus didasari dengan membenarkan, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan, ya, sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kemudian didasari dengan sidqan min qalbihi, itu datang, benar-benar datang dari hatinya, dari lubuk hatinya, maka balasannya apa? Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya apa? Neraka. Tapi syaratnya apa? Sidqan, benar. Ya, benar-benar, ini menafikan dusta, nggak boleh dusta. Nggak seperti halnya siapa? Orang-orang munafik. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Ikhlas dalilnya banyak sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi al-ikhlasu billah, ya, menafikan syirik. Kalau ikhlas berarti menafikan syirik. Itu termasuk syarat daripada la ilaha illallah. Kalau syirik ibadahnya, ya, ibadahnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka la ilaha illallah tidak
bermanfaat, ya, tidak bermanfaat kalau seandainya diucapkan. Kalau dia masih melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak bermanfaat. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, ya. Orang yang paling senang dengan atau berbahagia dengan syafaatku nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, benar-benar, ya, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utban bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwan sekalian, ya, ini ada syairnya. Memang syarat la ilaha illallah itu ada 7, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa bin nususil wahyi haqqan wa radat, seperti halnya dalam kitab Ma'arijul Qabul, ya, syarah, ya, Sulamul Wusul. Yang berikutnya adalah mahabbah, yang menafikan benci, ya, atau karaha, ya, tidak suka dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi harus cinta dengan kalimah la ilaha illallah. Salah satu tanda cinta dengan kalimah la ilaha illallah yaitu selalu menyebutnya, senang zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Salah satu cinta dengan kalimah la ilaha illallah yaitu sedikit-sedikit, ya, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu tanda-tanda cinta, ya. Kesandung baca la ilaha illallah, tidak baca, tidak ngomong tahu, ya, atau kurang ajar, tidak. Itu tanda-tanda cinta kepada Allah, ya. Tanda cinta kepada la ilaha illallah kapan saja, baik itu dalam keadaan senang atau tidak senang, dia selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah sampai akhirnya, ya, di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, karena orang itu sesuai dengan yang dia cintai atau kebiasaannya yang dia cintai. Kalau orang sukanya musik, akhir hayatnya juga pengen dengerin musik, ya. Kalau paling demen dengan rokok, akhir hayatnya pengen rokok yang paling ampek. Seperti halnya cerita-cerita yang ada di wallahu alam, cerita ini benar apa tidak, ya, sesuai dengan kebiasaannya atau kecintaannya. Kalau cintanya kepada Laila, mau mati pun yang disebut Laila, Laila, dan seterusnya. Tapi kalau kecintaannya dengan kalimah la ilaha illallah atau cinta dengan tauhid, cinta Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengucapkan, ya, di akhir hayatnya insyaallah taala, ya, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak sekali sebenarnya saya pengen menjelaskan panjang, tapi saya lihat jam terus. Jamnya sudah, ya, tidak memungkinkan, ya. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang jelas ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus sering murajaah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Benar-benar harus benar-benar faham benar, ya, dan bukan diilmuin saja atau dicatat saja, tapi harus diterapkan dalam keseharian. Makna la ilaha illallah harus menafikan benar-benar, ya, menafikan wah itu perbuatan syirik, itu perbuatan bid'ah, harus ditinggalkan benar, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.